alasan mengapa bisnis domestik memilih berkembang ke internasional, dan yang kedua, etika. Jadi, 6 alasan itu yang pertama, reduce cost atau menghemat biaya. Lokasi dengan upah yang lebih rendah menghemat biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Lalu kesempatan untuk menghemat tarif dan pajak juga mendorong dilakukannya investasi negara lain. Contohnya seperti perusahaan produksi kartun milik Amerika Serikat melakukan operasinya di Manila. Alasan yang kedua, efisiensi atau memperbaiki rantai pasokan. Jadi rantai pasokan ini dapat diperbaiki dengan cara menempatkan fasilitas negara asal mana sebuah sumber daya tertentu itu berada. Sumber daya dapat berupa pekerja, keahlian, hingga pasokan barang. Seperti yang semula berada di Kazakhstan pindah ke Guangzhou, Cina, dikarenakan di Guangzhou, Cina upahnya lebih rendah, sedangkan kemampuan produksi mereka lebih tinggi. Lalu alasan yang ketiga yaitu produce better goods akan menghasilkan produk dan layanan jasa yang lebih baik. Dengan menempatkan perusahaannya di negara tempat produknya dipasarkan, maka perusahaan dapat mengetahui peluang barang dan jasa yang baru. Seperti misal komputer pribadi di Amerika Serikat dapat dikatakan sudah dalam tahap matang, sedangkan di negara Albania dan Myanmar masih dalam tahap pengenalan. Lalu alasan yang keempat yaitu understand the market atau memahami pasar. Pasar internasional itu kan ada sebuah interaksi antara pelanggan asing, pemasok, dan kompetitor. Oleh karenanya, perusahaan harus mampu bersaing dan memahami kebutuhan konsumennya. Lalu alasan yang kelima yaitu learn to improve operation atau belajar memperbaiki operasi. Perusahaan dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya dengan cara selalu terbuka terhadap ide-ide baru, seperti perusahaan General Motors melakukan perakitan dan penjualannya di San Jose, California, dan negara Jepang. General Motors memberikan modalnya dan menyumbangkan pengetahuannya tentang ilmu hukum Amerika, sedangkan Jepang memberikan pengetahuannya dalam bidang produksi dan persediaan. Alasan yang keenam atau alasan yang terakhir yaitu global atau mempertahankan pakat global. Perusahaan global atau organisasi global membutuhkan para pekerja dengan fungsi dan kinerja di seluruh dunia. Lalu perusahaan global juga mampu memperkerjakan dan mempertahankan karyawannya dengan menyediakan kesempatan berkembang lebih luas. Selain itu, perusahaan global juga seringkali memberikan insentif berupa liburan kepada para karyawannya. Materi yang kedua yaitu cultural and ethical issue atau isu budaya dan etika. Menurut Charles Maselli, etika dalam pasar internasional sangatlah jelas, di mana para pengusaha hanya akan pergi ke tempat di mana mereka memiliki kepentingan dan di mana mereka diuntungkan. Salah satu tantangan terbesar perusahaan global adalah menggabungkan diferensiasi antara sosial dan budaya. Lalu, masalah seperti memperkerjakan anak di bawah umur hingga suap seringkali membuat seorang manajer tidak tahu caranya harus bersikap, karena hal yang lumrah di suatu negara bisa jadi melanggar hukum di negara lain. Globalisasi akan tetap ada dan akan selalu ada dengan semua resiko dan konsekuensinya. Oleh karenanya, seorang manajer harus tahu cara dan memahami benar bagaimana cara, strategi, dan misinya dalam mengembangkan usahanya. Baiklah, sekian materi saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Septiani. Kepada Anissa, waktu dan tempatnya saya persilakan. Okay, for this material will be explained by me, develop mission and strategy. First, mission, the rationale underlying the success of an organization. Jadi misi ini merupakan dasar pemikiran yang melandasi keberadaan sebuah organisasi. Nah, misi ini berjalan berbanding lurus dengan tujuan organisasi, yaitu untuk memberikan atau berkontribusi kepada masyarakat. Nah, ketika ketika mereka sudah menentukan misi mereka, yaitu untuk donate to the community, maka mereka akan menghasilkan economic success and survivability are the result of recognition the mission to satisfy customer needs and want. Ketika mereka sudah bisa mendefinisikan misi-misi mereka
tadi, maka mereka pun akan mendapatkan kesuksesan ekonomi dan survivability merupakan hasil dari pengenalan misi dan kepuasan customer, kebutuhan dan kepuasan customer. Nah, ketika mereka ini ingin mendapatkan kepuasan customer dan ketika mereka berhasil mendapatkannya, maka mereka juga akan mendapatkan value dari masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah merasa puas dengan produk yang kita tawarkan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat tersebut akan kembali lagi untuk membeli produk kita tersebut. Untuk itu, misi fokus kita. Ketika kita menentukan kita atau sebuah perusahaan organisasi menentukan artinya mereka menjadi punya batasan nih atau fokus yang akan mereka lakukan. Mereka bisa mungkin lebih fokus kepada potensi-potensi mereka dan ya lebih fokus terhadap hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Kemudian yang terakhir adalah mission states of the reason for the existence of an organizational. Jadi misi ini merupakan alasan adanya suatu organisasi, sama seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Nah, ketika misi perusahaan ini telah ditetapkan, maka perusahaan pun akan membuat misi penunjang. Misi penunjang ini biasanya ditentukan oleh departemen-departemen yang ada di perusahaan. Contohnya departemen keuangan, departemen marketing, dan departemen operasi. Nah, misi penunjang ini ditentukan oleh departemen-departemen tertentu untuk menunjang misi utama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan secara keseluruhan. Oke, next is ini contoh dari misi yang dimiliki oleh Hard Rock Cafe, yaitu spread the soul of rock and roll by serving up special entertainment and food. Dikatakan strategi ini sebagai action plan untuk mencapai misi dan goals yang perusahaan punya. Nah, saat misi telah ditetapkan, biasanya strategi dan penerapan ini baru dapat kita mulai. Intinya menentukan misi dulu, setelah itu baru kita bisa menentukan strategi untuk mencapai misi tersebut. Nah, di sini ada 3 cara di mana sebuah company bisa mencapai misi saja, tetapi mereka juga memanfaatkan keberagaman budaya yang Indonesia, entah itu dari makanan atau apapun itu, sehingga mereka bisa menciptakan varian baru dari keberagaman tersebut. Contoh, ada Indomie rasa kari ayam, ada Indomie rasa rendang, Indomie rasa priuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa perusahaan lakukan adalah mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan sudah berhasil membuat brand name dari sebuah produk, dan masyarakat merasa puas dengan satu produk tertentu, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan melakukan pengembangan terhadap produk lain. Contoh, Lifebuoy. Ketika Lifebuoy sudah terkenal dengan sabun Lifebuoy-nya, kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan menciptakan produk lain seperti shampoo Lifebuoy dan lain sebagainya yang berkaitan dengan produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. Ketika perusahaan di zaman sekarang ini dituntut untuk terus berinovasi karena kecanggihan teknologi yang tidak menutup kemungkinan sudah tersentuh oleh berbagai lapisan. Di sini sebuah perusahaan itu dituntut untuk selalu berinovasi supaya perusahaannya mampu sustainable dan dijangkau oleh masyarakat. Ketika perusahaan tidak berinovasi, maka yang akan terjadi adalah seperti yang dialami oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Nokia, Yahoo, BlackBerry, dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak melakukan beberapa kesalahan yang fatal terhadap perusahaan mereka, tetapi ketika mereka melupakan akan inovasi dan globalisasi, maka ketika perusahaan lain sudah membuat terobosan baru dengan handphone dengan layar tancap dan mereka masih tetap stay sama produk lama mereka, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan tertinggal. Itulah yang menyebabkan inovasi begitu penting bagi sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada cost leadership. Jadi cost leadership ini intinya adalah gimana caranya supaya perusahaan bisa menekan itu bisa menjadi lebih murah. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi sebuah perusahaan karena di zaman sekarang itu sudah cukup banyak perusahaan yang menawarkan berbagai produk yang murah
dan berkualitas. Contohnya perusahaan-perusahaan di Cina itu mereka bisa menciptakan produk yang berkualitas tapi harganya murah. Makanya banyak dari kita itu suka belanja dari luar, melakukan ekspor ketika berbelanja. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga sebenarnya bagi perusahaan lokal, gimana caranya supaya mereka juga bisa melakukan hal demikian, menciptakan produk yang berkualitas tetapi dengan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah quick response atau fast response. Gimana caranya supaya perusahaan itu cepat tanggap terhadap mungkin komplain dari masyarakat, permintaan dari masyarakat atau customer, sehingga mereka merasa diprioritaskan dan mereka pun merasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang tepat untuk mereka membeli sebuah produk. Mungkin sekian dari saya. The next material will be explained by Yolanda. Okay, I will explain about materials achieve a competitive advantage through operations. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Anissa tadi, dalam meraih keunggulan bersaing melalui operasi itu manajer operasi biasanya punya 3 strategi. Yang pertama itu compete in differentiation, yang kedua compete in cost, dan yang ketiga itu compete in response. Nah, di dalam compete in cost itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Anissa bahwasanya perusahaan itu menciptakan biaya yang rendah tapi tetap berfokus pada kualitas barang. Jadi walaupun harganya rendah, itu nilai atau kualitas barangnya itu tidak rendah. Nah, di dalam menciptakan cost leadership ini itu membutuhkan pengujian dari 10 keputusan manajemen operasi agar bisa menurunkan biaya tetapi tetap memenuhi nilai harapan dari pelanggan kita. Next. Nah, apa sih 10 operations management strategic decisions itu? Jadi 10 keputusan operasi itu adalah diantaranya yang pertama design of goods and service. Jadi perancangan barang dan jasa. Nah, perancangan barang dan jasa itu berarti menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Yang kedua the quality, yang ketiga process and capacity design atau perancangan proses dan kapasitas. Lalu ada location selection atau pemilihan lokasi, layout design, lalu ada human resources and job design atau sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, supply chain management, stock, scheduling, dan juga maintenance. Next. Problem in operating strategy. Jadi setelah sebuah perusahaan itu menetapkan misinya, mengembangkan juga menerapkan strategi khusus yang dibutuhkan, biasanya manajer operasi itu akan dihadapkan oleh beberapa permasalahan. Jadi di dalam menghadapi permasalahan itu biasanya manajer operasi punya 3 cara dalam melakukan. Yang pertama itu melihat apa yang dikatakan dari research gitu mengenai strategi MO apa yang paling efektif. Lalu yang kedua itu identify beberapa prerequisite untuk mengembangkan strategi MO yang efektif. Lalu yang ketiga itu biasanya melihat dynamics dari pengembangan strategi MO. Nah, yang pertama kita lihat dari research. Based on research conducted, there are several characteristics that have an impact on strategic operations management decisions. Jadi ada beberapa karakteristik yang berpengaruh terhadap strategi operasi. Itu yang pertama high product quality, high capacity usage, high product efficiency, and the last is low investment intensity. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari prerequisite atau prasyarat. So there are several prerequisites that must be understood before setting and trying to implement an operations strategy. Jadi manajer operasi itu harus memahami dulu beberapa prasyarat sebelum dia menetapkan dan mencoba untuk menerapkan strategi di perusahaan. Yang pertama itu competitor strength and weakness.
Lalu current and future environment. Jadi ada kekuatan dan kelemahan pesaing, lalu ada permasalahan lingkungan, teknologi, hukum, dan ekonomi yang ada, lalu siklus produk, sumber daya yang tersedia dalam perusahaan dan fungsi MO, lalu juga ada penggabungan strategi dengan strategi perusahaan dan area-area fungsional lainnya. Lalu jika dilihat dari yang dynamics, change in strategy can occur for two reasons. Yang pertama itu changes in the organization atau perubahan dalam organisasi. Jadi semua area dalam perusahaan itu dapat berubah. Perubahannya itu terjadi di berbagai area, bisa dilihat dari sumber daya manusianya, keuangan, teknologi, dan juga siklus hidup dari produknya. Lalu yang kedua, environment changes atau perubahan lingkungan. Jadi kalau kita lihat dari contoh itu perubahan strategi di Microsoft itu disebabkan oleh perubahan permintaan pelanggan, keamanan, dan juga internetnya. Jadi hal ini menyebabkan Microsoft itu berpindah dari sistem operasi ke produk untuk kantor menjadi sebuah jasa penyedia jasa internet dan saat ini menjadi sebuah integrator dari komputer dan televisi. That's all for me, and the next material will be presented by Resmi. Selanjutnya ada strategi development and implementation, yaitu pengembangan dan penerapan strategi. The idea is to maximize opportunity, minimize threat in the environment while maximizing effects and minimizing weakness in the organization. The missing ideas were reevaluated to ensure their consistency with the SWOT analysis. Dalam menganalisis pengembangan dan penerapan strategi ini memakai strategi analisis SWOT, yaitu untuk maksimalkan peluang, meminimalkan ancaman di lingkungan. Atau talenta dan kemampuan unik yang harus dimiliki suatu organisasi pada standar kelas dunia. Next. Tugas operasi ini adalah menerapkan strategi MO, menghasilkan keunggulan, dan meningkatkan produktivitas. Next. Global Operation Strategy Option. Pilihan-pilihan strategi global. Banyaknya strategi operasi saat ini yang membutuhkan wawasan internasional. Perusahaan internasional itu sendiri adalah setiap perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau investasi secara internasional. Sedangkan perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan dengan keterlibatan dengan bisnis internasional yang luas. Perusahaan multinasional ini membeli bahan produksi barang dan menjual produk di banyak negara. Next.
ada 4 strategi operasi, yaitu international strategi atau strategi internasional, yaitu strategi yang paling tidak menguntungkan karena tingkat respon lokalnya rendah dan penggunaan biayanya sedikit. Keuntungan dan kerugian dari strategi internasional ini yaitu keuntungannya mampu memperrendah biaya operasional, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik, memberikan kontribusi dalam mencapai keuntungan skala ekonomi, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Sedangkan kerugiannya yaitu menghadapi risiko ekonomi strategi dan keuntungan yang lebih besar, proses mengelola secara strategi menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks, menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah ataupun tidak otomatis. Misalnya multi-domestic strategi atau strategi multi-domestic. Membagikan kewenangan dengan memberikan otonomi yang cukup berarti pada setiap bisnis. Keuntungan dan kerugian dari bisnis ini keuntungannya yaitu dapat menjalankan desentralisasi manajer dan pembuatan keputusan-keputusan lainnya di negara lokal lebih cepat. Yang kedua, mempermudah penyesuaian terhadap keinginan pelanggan. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan lebih besar. Sedangkan kerugiannya ada manajemen perusahaan yang dikelola oleh orang lokal tidak bisa dikontrol secara baik oleh manajer pusat. Efisiensi lebih rendah, sistem distribusi kompleks, citra perusahaan melemah. Yang ketiga ada global strategi atau strategi global, yaitu memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi di mana kantor pusat mengordinasikan organisasi untuk mengupayakan standarisasi dan pembelajaran antar pabrik sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Sedangkan keuntungan dan kerugian strategi global ini yaitu keuntungannya biaya dan risiko yang dihasilkan rendah atau kecil, merupakan kesempatan yang menarik bagi perusahaan yang memiliki dana terbatas dan ingin melakukan operasional di negara asing, mempermudah perusahaan yang ingin masuk pasar asing melalui investasi. Sedangkan kerugiannya yaitu tidak adanya hak bagi perusahaan dalam mengendalikan atau melakukan kontrol terhadap manufaktur, pemasaran, strategi, dan memanfaatkan lokasi untuk tujuan ekonomis. Sulit dalam hal bersaing karena memerlukan koorganisasi yang tinggi, kemungkinan kehilangan technological know-how yang merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan asal. Dan yang terakhir adalah transnasional strategi atau strategi transnasional. Ini memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan, juga penekanan pada respon dan menyadari kemampuan dasar tidak hanya terdapat di negara asal, tetapi tidak terdapat di negara mana saja. Sedangkan keunggulannya yaitu organisasi dan manajemen prima tidak dapat dijangkau oleh aturan-aturan hukum nasional negara penerima modal. Sedangkan kerugiannya yaitu kurangnya sanksi dalam hal keberadaan standar HAM. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya mau komentar dulu nih mengenai art ini PPT kalian. Kelompok 1 yang saya sayangi dari kelompok PPT kalian itu tulisannya terlalu kecil. Coba lihat lagi. Kalau misalnya kalian presentation in the front of class, yang di belakang kasihan nggak bisa lihat. Pemilihan warna putih ketika dicampur warna ungu itu nggak kelihatan. Tuh, yang di slide ini nomor 13, itu it's really worse ya. Jelek banget. Kenapa nggak copy paste aja yang ada di Google mengenai strategi global transnasional, dan itu sudah ada kurvanya di sana. Tidak masalah kalau misalnya memang kalian sulit untuk mengcopy paste, untuk membuat kurva itu sendiri, kalian copy paste di sana dengan mencantumkan kreditnya dari mana, sumber, titik-titik kayak gitu aja. Ya kalau memang itu kurvanya sulit dimasukkan. And then look ya, di sana itu sebentar saya baca lagi. Nih, kalian tidak menampilkan produk life cycle. Sementara di materi itu ada produk life cycle. Ya. Strategi dan permasalahan siklus produk. Ada introduction,
kan? Hingga ke decline di materi bab 2. Kenapa dihilangkan? Dan ini coba lihat lagi di slide-slide atasnya, Anissa. Kan kamu yang presentationnya, kamu yang share screen. Coba lihat itu, apakah ini narasi cerita atau ini presentation? Bahwa ini nggak apa-apa, yang slide nomor ini, yang nomor 3, it's okay 4, it's okay. Nomor 5 coba lihat, masih mending ya. Nomor 6 coba lihat. Tapi itu tulisannya saya sudah tidak setuju ya, karena itu tulisannya sangat kecil. Tulisannya kecil, kasihan yang di belakang. Nah, slide nomor 7. Slide nomor 7 itu juga tulisannya terlalu kecil. Nomor 8. Nah, ini kalau bisa ya yang nomor 8 ini lebih besarkan lagi tulisannya, jangan sampai sekecil ini. Ini nih terlalu kecil karena ini kan memuat 10 operation management strategic decision. Kecilkan aja yang di bagian atasnya. Tulisan 10 operationnya itu dikecilkan, yang ininya di agak besarkan. Jadi harus seimbang, jangan sampai nih yang bawahnya itu terlalu kecil. Karena susah untuk dibaca. Slide 9 lagi. Nah, slide 9. Ini tulisan kutu ini ya. Kutu kali yang nulis high product quality, high capacity usage. Siapa yang bisa baca kalau sekecil itu? Ini terlalu kecil. Lalu ada typo problem in operating strategy. Perhatikan sebelum kalian membuat ya, sebelum kalian finishing, itu ada orang yang editor, bertugas sebagai editor yang benar-benar orang yang teliti banget. Dia harus melihat apakah masih ada typo di presentation kalian, PowerPoint-nya. Cari orang yang benar-benar teliti ya, yang benar-benar lihat ada nggak typo di sini. Ini typonya lumayan ya. Tapi ya sudah ya, masih bisa dibaca. But saya sangat menyayangkan ini yang bawahnya ini benar-benar terlalu kecil. Nggak bisa kayak gitu. Mau cantik boleh slide-nya, tapi ini no ya. Untuk slide nomor 9 saya nggak suka. Cantik boleh tapi bukan seperti ini. Slide nomor 10. Ini tambah lagi.